Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Andra Rudi Putra dari kelas A2 TLC Teknik Informatika dengan NIM 2101533008. Di sini saya akan memaparkan proyek akhir untuk UAS Web Service, yaitu membuat API minimal 5 tabel dan berdasarkan kasus nyata. Sebelumnya, saya telah menjadi bagian dari tim pembuatan aplikasi Sahabat Roman ini yang ada di tempat kerja saya, yaitu di Rumah Sakit Muhammadiyah Semarang. Di sini saya berperan sebagai back-end, yaitu membuat API berbasis Laravel yang akan dikonsumsi oleh aplikasi tersebut, dan juga membantu front-end dalam pengerjaan aplikasi yang menggunakan Flutter. Karena API ini adalah data rumah sakit yang tidak bersifat publik, maka saya membuat versi simpelnya yang digunakan untuk proyek akhir ini. Nah, proyek akhir yang saya buat ini nantinya akan digunakan pada bagian pendaftaran online yang ada di aplikasi Sahabat Roman ini. Baik, langsung saja. Database yang saya gunakan itu bernama SIMRS di sini, yaitu Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Dan di sini ada 5 tabel. Yang pertama dokter, ini untuk menyimpan data dokter. Lalu jadwal dokter untuk menyimpan jadwal dokter. Selanjutnya ada tabel pasien untuk menyimpan master data pasien. Tabel poliklinik untuk menyimpan master data poliklinik. Dan tabel registrasi untuk menyimpan registrasi rawat jalan dari pasien. Selanjutnya, di sini saya menggunakan Laravel, dan pada root API saya di sini terdapat 5 juga berdasarkan data tadi: pasien, poliklinik, dokter, jadwal dokter, dan registrasi. Mereka berada di masing-masing controller. Dan di sini saya menggunakan resource karena ini sesuai dengan template API, yaitu post, get, put, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan mencontohkan pada bagian pasien controller. Di bagian postman, kita coba create data. Kita cek data pasiennya masih satu data. Kita coba create data satu lagi dengan metode post dan endpointnya pasien. Nah, endpoint pasien ini dia akan mengarah ke API karena dia di sini sebelumnya ada URL juga, simrs/api/pasien. Berarti dia akan mengarah ke api.php karena dia ada endpoint API, dan ke pasien di sini, ke pasien, lalu dia akan mengarahkan ke controller pasien. Karena dia metodenya post, dia akan diarahkan ke store, function store di sini. Sesuai requestnya, nama pasien, NIK, alamat, tanggal lahir, dan nomor telepon. Kita coba send. Nah, di sini responnya sukses. Nah, responnya sukses dan mendapatkan nomor rekam medis berakhiran 61. Nah, di sini adalah nomor unik pasien tersebut. Kita coba cek di database, seharusnya bertambah. Nah, bertambah. Selanjutnya kita coba update. Update di sini dia menggunakan metode put, dan terdapat ID unik di endpointnya, sehingga dia akan mengarahkan ke function update di sini. ID-nya ditangkap, kita cari pasiennya. Jika tidak ada, maka tidak ditemukan. Sebelumnya di sini saya menggunakan respon metadata code 201 ini sebagai error, lalu metadata code 200 ini sebagai sukses. Jadi saya tidak menggunakan HTTP tetapi menggunakan metadata dan code-nya. Baik, ketika saya klik seperti ini, send, dia seharusnya
gagal, data pasien tidak ditemukan karena berakhiran 60 di database itu tidak ada. Kita coba berakhiran 61. Lalu kita ubah datanya yang semulanya nama pasien ini, kita ubah menjadi Agus Setiawan. Kita send. Sukses, nomor rekam medisnya tetap dan namanya berubah menjadi Agus Setiawan. Kita coba refresh database-nya. Namanya sudah berubah. Lalu selanjutnya get data by ID. Get data by ID ini dia akan mengarahkan ke function show dan terdapat ID unik di endpoint-nya. Kita coba send, seharusnya dia tidak ditemukan ya. Kita coba berakhiran 61. Selanjutnya kita coba yang registrasi. Yang registrasi ini berada di controller registrasi controller. API-nya yaitu registrasi. Ya. Kita coba buat registrasi baru, yaitu memerlukan nomor RM dan ID jadwal yang ada di database jadwal dokter. Di sini ada 2 ID jadwal, 3 dan 4. Kita coba ID jadwal yang 4. Lalu nomor rekam medisnya adalah 58. Kita coba periksa untuk tanggal 16. Nah, karena create ini metodenya adalah post dan di endpoint registrasi, maka dia akan mengarah ke controller registrasi, lalu metode functionnya itu berada di store di sini. Kita coba send. Sukses, nomor registrasinya sekian, nama pasiennya, nama polinya, nama dokternya, tanggal periksanya tanggal 16 sesuai, dan nomor antriannya kita dapat nomor antrian 1. Ketika kita send kembali, dia akan gagal karena dia telah terdaftar di registrasi tersebut. Di sini ada pengecekan, cek registrasi. Jika ada, maka dia akan gagal. Jika tidak ada atau belum ada, dia akan meneruskan untuk membuat registrasi baru. Selanjutnya, kita coba untuk mengecek registrasi atau booking. Nomor registrasinya, metodenya get, dan terdapat ID unik di endpoint-nya. Kita coba send. Sukses. Selanjutnya langsung saja ke delete registrasi. Delete registrasi metodenya delete. Lalu terdapat endpoint-nya. Delete di sini dia akan mengarahkan ke endpoint registrasi dan ID uniknya dengan metode delete. Lalu dia akan diarahkan ke destroy. Mencari ID-nya di registrasi. Jika kosong, data registrasi tidak ditemukan. Jika ID-nya ada, maka dia akan menghapus. Kita coba send. Sukses. Lalu kita coba cari. Data tidak ditemukan, berarti dia sudah sukses terhapus. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.